Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Pada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup di kelas kita ini. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup Gimana Proma? Hukuman. mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan
untuk penerapan pertama buat dulu kesepakatan dengan siswa. Apa yang mereka mau, apa yang mereka ingin capai, mereka sudah mendapatkan apabila terpulang, berarti yang sudah dibuat itu konsekuensinya harus dia bertanggung jawab. Berarti menurut Ibu konsekuensi. Karena kita tadi sudah membuat peraturan yang pertama, apabila ada terlambat, ada yang mengganggu atau apapun yang kita lakukan di kesepakatan bersama, apabila mereka melanggar, berarti itu konsekuensinya harus dia tanggung jawab dong. Oh, iya. Isi itu dibacakan kembali kepada siswa sehingga mereka bisa memahaminya dan menerapkannya di dalam kelas. Demikian para mengajar ini semoga ibu bisa menerapkannya di dalam kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia itu ada 5 dasar yang terpenuhi. Seluruh tindakan manusia, termasuk mulut kita itu memiliki tujuan tertentu di dalam hidup. Apabila tujuan mereka ini tercapai, maka akan terpenuhi 5 dasar dari mereka. kepada hidup memberikan senyuman abadi walau hidup Adalah bertahan hidup. Untuk bertahan hidup itu kita harus mempunyai kebutuhan yang pertama adalah terpenuhinya kesehatan kita, makanan. Ya. Kemudian yang kedua adalah cinta kasih, untuk kita di mana siswa kita juga membutuhkan di situ. Cinta kasih yang mereka harapkan. Jadi di sini tindakan-tindakan kita yang kita lakukan harus berdasarkan sampai cinta engkau kasih yang kita miliki. Kita bisa lakukan kepada siswa kita. Nah, untuk yang ketiga adalah langit kebebasan. takkan terikat Semua manusia itu membutuhkan kebebasan. Begitu juga siswa kita. bebas Ada dari sifat-sifat mereka tunjukkan. Itu mungkin ada rasa keberkahan yang tidak bintang mereka di rasakan. jiwa Kebebasan yang kita berikan untuk mereka, mereka tidak merasa bebas. Jadi untuk mereka dalam belajar, terus tertawa bebas belajar. walau Dalam dunia kelas. tak Atau di luar seindah kelas, kita surga dengan model dan metode yang berbeda. pada yang Dan kemudian kuasa yang keempat adalah cinta kita kesenangan. di dunia Kesenangan di mana kita seorang guru selamanya. juga harus memperhatikan siswa kita untuk di kelas itu belajar dengan rasa senang. Janganlah kita bersifat melakukan siswa kita sehingga rasa anak itu harus belajar di kelas dia ketika. Jadi berilah sifat kesenangan yang dia miliki saat kita belajar di kelas kita. Bapak Ibu sekalian, untuk yang selanjutnya adalah kekuasaan, di mana setiap dasar manusia ini, ya sifat dasar dari manusia itu adalah pengakuan dari kekuasaan. Untuk kita Baca. Udah, Bu. Ya. sampai engkau Baiklah Bapak Ibu, oh nggak ada Bapak ya. Baiklah Ibu-ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada hari ini kita dapat berjumpa dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berjumpa di live video konferensi kita pada hari ini, yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan dan keberkatan. Kemudian salawat beriring salam, mari sama-sama kita sajikan kehadirat Allah, kehadirat ilahi Rabbi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu, di mana hari ini mungkin tidak sempat istirahat ya, tapi terima kasih banyak ibu-ibu telah mau bersedia hadir dalam video konferensi kita tentang aksi nyata budaya positif
yang akan disampaikan oleh teman kita Ibu Nur Aini. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu Nur Aini dipersilakan. Baik Bu Nadia, terima kasih banyak. Buat kawan-kawan semua, terima kasih banyak juga karena sudah meluangkan waktu di presentasi ini. Langsung saja kita mulai share. Gimana ibu-ibu, nampak? Nampak, Bu. Nah, yang di sini saya akan mencoba di slide yang pertama tentang aksi nyata budaya positif pendidikan guru penggerak. Oleh saya sendiri, adapun di sini sebelum kita memulai untuk membahas beberapa hal, yang pertama di sini untuk aturan lurik kita, daring kita itu saat berbicara tolong untuk kamera dihidupkan dan untuk suara dinonaktifkan, dan untuk bertanya diharapkan mengangkat tangan. Kemudian ada yang catatan perlu disingkatkan, boleh dituliskan nanti pesannya. Dan seperti biasa ya Bapak Ibu, ibu-ibu semuanya. Baik, untuk di sini budaya positif, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan tercipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Nah, adapun budaya positif atau ekosistem positif, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan dan petani yang menanam padi. Misalnya, kalau petani itu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, dan menambahkan air untuk kesuburan, membasmi ulat-ulat yang ada di daun dan jamur, mungkin yang ada di daun dan yang ada di tanah yang mengganggu hidup tanaman padi, dan sebagainya. Nah, sehingga apabila itu dilakukan semua, padi itu akan tumbuh dengan sehat dan segar. Ya. Nah, untuk selanjutnya, perubahan paradigma. Kegiatan yang pernah kita lakukan kalau dulu adalah untuk mengepalkan tangan. Di sini ada kegiatan Anda atau teman Anda melakukan menulis sesuatu di kertas kecil, kemudian benda itu yang Anda tulis itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Kemudian Anda sobek, kemudian diletakkan di dalam satu tangan Anda, dan genggamlah benda tersebut dengan sekuat-kuatnya dan buatlah sebuah kepalan. Nah, untuk teman yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda itu tersebut. Nah, di situ yang saya rasakan berharga di situ, kita tidak akan memberikan dengan mudahnya sesuatu yang berharga kepada orang lain. Ya tidak, Bapak, Ibu-ibu. Nah, di slide selanjutnya di sini saya akan membahas perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, di mana di sini ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini perubahan paradigma menjadi stimulus respon itu akan terbentuk sebuah teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Dengan stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Sedangkan dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol adalah sebuah perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sedangkan stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, sedangkan teori kontrol, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon itu ada seperti mode berpikir menang atau kalah, sedangkan pada teori kontrol, mode berpikir menang dan menang. Nah, di sini apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Scott dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini ada beberapa teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal. Nah, itu bentuknya seperti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu akan membentuk sebuah motivasi eksternal berupa untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, dari situ akan membantu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di sini akan terbentuk motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Selanjutnya merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, dalam budaya positif itu kita harus membentuk lingkungan positif, di mana sebelum terbentuknya lingkungan positif ini harus ada satu keyakinan kelas. Nah, di dalam keyakinan kelas itu ada yang dikatakan dengan peraturan-peraturan kelas. Nah, di sini di sekolah sering kita membuatnya. Nah, untuk keyakinan kelas ini terdiri ada yang dari hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung semua motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini ada peraturan keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini. Nah, di situ ada peraturan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekitar di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, menurut ibu-ibu, yang peraturan-peraturan ini itu merupakan satu keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Bentuk keyakinan kelas ini untuk selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Bagaimana, Bu?
sepertinya sudah azan ya? Atau kita break sebentar? Iya, udah azan. Kita break sebentar ya, Bu ya. Ya Bu Aini, kita break sesaat ya, karena sedang azan. Ya Bu Aini, bisa dilanjutkan kembali ya. Ibu, kita lanjutkan ibu-ibu semuanya. Nah, untuk peraturan yang sudah ada seperti selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, di sini kira-kira ibu-ibu membentuk keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju itu nilai seperti apa ya? Halo? Kira-kira di sini nilai kebajikan seperti apa ya? Bu Fikriah mungkin? Disiplin, Bu. Tanggung jawab, Bu. Oke, kita akan lihat nanti di sini ada beberapa nilai yang dituju atau nilai kebajikan yang diharapkan. Ya, untuk peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah berupa tanggung jawab. Sedangkan dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, hadir sekitar 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu nilai kebajikan menghormati orang lain atau komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, nilainya di sini adalah keselamatan, menghormati orang lain. Sedangkan dilarang menggunakan narkoba, kebajikan yang dituju adalah untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, di sini nilai yang dituju adalah menghormati orang lain, kesabaran, menggunakan masker, nilai yang ditujunya kesehatan dan keselamatan. Sedangkan peraturan jangan berlari di kelas atau koridor, itu nilai yang dituju adalah keselamatan dan keamanan. Nah, ibu-ibu bisa melihat di sini dihukum oleh penghargaan. Nah, kalau dihukum dengan penghargaan, itu biasanya pada siswa-siswa kita itu akan berpengaruh dalam jangka waktu yang pendek dan ada dengan jangka waktu yang panjang. Nah, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, di sini ada beberapa tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Nah, tindakan guru ini ada beberapa tindakan ini di sini bisa kita tentukan apakah suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Nah, menurut ibu-ibu itu kebutuhan dasar manusia yang mana yang harus terpenuhi? Kebutuhan untuk kesenangan, Bu. Ya, untuk kesenangan. Kalau ibu yang lain gimana? Sama juga, Bu. Ketenang. Nah, di sini ada beberapa identitas jalan diri. Ya. Di sini yang pertama kebutuhan yang untuk bersenandung waktu mengerjakan tugas itu kan dilarang sama guru. Berarti dia kebutuhan untuk kesenangan dia itu udah nggak ada. Nah, kemudian untuk ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, di sini kan dia merasa ingin diperhatikan. Nah, berarti atau ketergantungan pada orang lain. Di sini guru berbuat, dia sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Sedangkan sebagai pemantau, di sini guru berbuat menghitung atau mengukur. Kelima, posisi kontrol dengan sendiri-sendiri, Bu ya. Misalnya posisi kontrol menghukum. Bagaimana kira-kira? Bagaimana Ibu? Misalnya posisi kontrol menghukum ini, guru mau menghukum muridnya, gimana ya?
Kalau tidak buat PR, dihukum untuk menulis satu kertas penuh berjanji tidak akan mengulangi lagi dan disuruh kutip sampah 100 biji, Bu. Untuk membuat orang lain merasa bersalah gimana, Ibu? Misalnya ada pajangan di sekolah yang tiba-tiba tersenggol, jatuh, rusak. Ya, si anak dimarahi sama gurunya. Oke. Kalau misalnya untuk menjadikan teman gimana nada suara ibu-ibu? Kalau menjadikan anak itu sebagai teman? Nah, gitu dong yang Ibu harapkan. Kamu udah pinter, kamu udah bisa kerjasama, bisa membimbing teman, jadi bisa sudah bisa jadi apa namanya? Itulah pokoknya. Gimana dengan ibu yang lain gimana? Bu Fikriah, ada pendapat? Bu Eta udah mulai masuk. Sama, Bu, hampir sama. Misalnya kalau sebagai apa tadi, teman ya? Iya, sebagai teman atau pemantau atau manajer gimana? Kalau sebagai teman, Mama mana? kata-kata kalau sebagai teman, kamu kan tahu kalau misalnya itu yang kita lakukan itu salah gitu. Kalau yang kita lakukan itu belum benar dan kita nggak boleh melakukan hal-hal yang seperti itu. Bisa. Oke lah, Ibu. Jadi begini, itu adalah bentuk ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Askia di kelas 9F. Yang saya rasakan sebelum ada kesepakatan kelas rasa tidak nyaman, tidak tentram, dan tidak enak untuk kita belajar. Dan ketika kami membuat kesalahan, sanksi yang kami terima itu agak segan untuk kami jalani karena langsung dari guru. Dan setelah ada yang kesepakatan kelas terasa lebih tentram, tertib, dan lebih nyaman untuk kita belajar. Dan ketika kami melakukan kesalahan, sanksi yang kami terima itu langsung dari kesepakatan kelas. Oleh karena itu, kelas terasa lebih tertib, lebih nyaman untuk kami belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa walau